Mari kita siapkan hati karena hari ini saya akan membahas tema yaitu sikap menghadapi tekanan. Ini dia nih, seperti putaran RPM yang ada di mobil itu. Makin kita injek gas, makin dia berputar kencang dan demikian juga tekanannya tuh semakin keras, saudara. Dan saya percaya seringkali hidup kita seperti itu. Ada masa-masa di mana kita bilang, aduh pendeta saya udah gak kuat lagi. Terlalu berat tekanannya. Sebagian kita mulai bilang, pendeta saya putus asa. Semakin kencang tekanan yang saya alami. Nah saya percaya setiap tekanan yang saya dan saudara alami ada maksud Tuhan di dalamnya. Yang setuju katakan amin. Karena rancangannya bukan kecelakaan, rancangannya damai sejahtera. Kita cuma belum ngerti. Kita belum paham apa sih maksud Tuhan di balik setiap tekanan yang Tuhan izinkan terjadi. Sama-sama kita mulai dari sebuah kisah yang tidak asing, yaitu seorang yang bernama Ishak. Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-22. Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai dengan 22. Inti keseluruhan dari kisah ini, jadi satu kali tempat di mana Ishak tinggal terjadi kelaparan. Ishak sebagai manusia yang berakal budi berpikir, apa yang harus saya buat? Saya harus pindah. Dia coba ambil keputusan untuk pindah ke Mesir, tapi tiba-tiba suara Tuhan datang berkata, no, you stand by di sini. Ishak berkata, tapi ini kelaparan Tuhan. Semua tempat ini kering, tidak ada yang bisa ditanam. Tapi Tuhan berkata, aku menyertai kamu. Dan ayat yang berikutnya adalah ayat tentang kesuksesan Ishak. Tetapi di balik setiap kesuksesan, tetap Tuhan izinkan tekanan. Sekali lagi, Tuhan tetap izinkan tekanan. Kejadian 26, 12 sampai 22, saudara bisa lihat ayat-ayat ini di sebelah kanan saya. Dan saudara yang bisa baca, sama-sama baca, perhatikan inilah firman Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga, ia mendapat hasil berapa banyak? 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13 masih bicara tentang keberhasilan. Dan Ishak menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. 14 masih bicara tentang keberhasilan. Ia mempunyai kumpulan kambing domba, lembu, sapi, serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Ayat 15, segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Ini tekanan yang pertama. Orang mulai tutup sumber-sumber berkat daripada Ishak. Ayat 16, lalu berkatalah Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Tekanan mulai datang lebih berat lagi karena dia mulai diusir sama penguasa daerah setempat atau daerah Gerar. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Perhatikan, Alkitab tulis dengan jujur, disebutkannya nama-nama sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Tetapi lalu bertengkarlah para gembala Gerar dan para gembala Ishak, kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Ini tekanan terus terjadi. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Ayat 22 yang bisa baca, jemaat Tuhan baca bersama dengan saya. Apa kata Alkitab? Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya apa? Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Saya pernah, saudara, ikut satu kebaktian. Posisi saya pada waktu itu sebagai jemaat Tuhan. Lalu seorang hamba Tuhan menyampaikan satu firman, dan firman itu sebenarnya memberkati. Sampai ada di satu poin yang saya secara pribadi mempertanyakan. Dia bilang begini, dunia punya hukum seperti roda. Hidup itu seperti roda. Saudara pernah dengar ya istilah ini? Pendeta ini katakan dunia punya hukum bahwa hidup itu seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Lalu dia mulai tekankan bahwa kita sebagai orang Kristen, kita nggak mengenal hukum itu. Kita sebagai orang Kristen, hidup kita terus naik dan tidak turun. Itu kata Alkitab. Dia bilang nggak ada hidup orang Kristen itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Hidup kita terus naik, jadi kepala bukan jadi ekor, jadi yang terdepan bukan jadi belakang. Reaksi jemaat pada waktu itu berkata amin. Dan saya pun secara pribadi juga berkata amin. Sampai akhirnya saya masuk dan mempelajari firman.
Apa yang kita harapkan, apa yang kita imani dalam hidup kita, itu sebuah hal yang bagus, saudara. Tapi ada kenyataan, di mana sometimes Tuhan izinkan masa-masa sukar harus tetap terjadi. Ketika Tuhan berkata kepada Ishak, "Ishak, you tinggal di negeri ini." Ishak berkata, "Tapi kekeringan Tuhan." Tuhan berkata, "Aku menyertai kamu. Karena aku sudah berjanji kepada ayahmu Abraham, maka janji itu akan kutepati kepadamu." Dan Tuhan menepati janjinya. Ketika Ishak menabur di tanah itu, kan pada waktu itu kekeringan terjadi bukan karena persoalan ekonomi. Kekeringan terjadi ya karena iklim, tidak mendukung untuk menanam. Tanahnya tandus, iklimnya kering. Tapi ketika Ishak menanam, Tuhan berkati, gak butuh 2 tahun, gak butuh 5 tahun. Di tahun itu juga dia menuai. Tapi di balik keberhasilan, di balik mujizat, di balik penyertaan Tuhan yang luar biasa, tetap Tuhan izinkan persoalan. Nah, disinilah gagalnya kita sebagai orang Kristen. Karena ada banyak jemaat mulai bilang begini, "Pendeta, kenapa ya? Kok Tuhan izinin saya gagal? Pendeta, kenapa ya? Katanya Tuhan menyertai. Kok sekarang saya punya masalah? Pendeta, katanya Tuhan ada dalam setiap langkah saya. Tapi kok sekarang saya menemukan kesulitan." Nah, kita berpikir penyertaan Tuhan itu jalan tol. Oh, everything it's fine, everything it's good, nothing problem. Enggak, terkadang ada persoalan. Terkadang ada tantangan, terkadang ada kesulitan. Ingat ini, saudara. Seorang nahkoda kapal yang baik itu terbentuk melalui ombak-ombak yang tinggi. Jadi seorang pelaut itu tidak terbentuk dari ombak yang tenang. Seorang pelaut yang handal justru terbentuk melalui ombak-ombak terjal. Begitu juga hidup saya dan hidup saudara. Engkau semakin dewasa dalam Tuhan. Engkau semakin mengerti makna tentang iman justru melalui persoalan, tantangan, dan kesulitan. Tapi di balik semua itu, tekanan membuat kita semakin mengenal kepada Allah. Sama-sama bilang sama saya, tekanan itu baik. Karena kita percaya, di dalam Tuhan kita punya privilege. Ketika kita melewati sebuah laut, yang menjadi nahkodanya adalah Tuhan Yesus. Ada satu lagu zaman dulu yang saya suka. Ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah karam. Ini intinya. Karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, sampai ku selamat tiba di seberang. Saya nggak tahu, saudara, badai apa yang sedang menerpa saudara. Mungkin rumah tangga, mungkin pekerjaan, mungkin kesehatan. Tapi selamat engkau menjadikan Tuhan nahkoda sebagai pemimpin dalam setiap perjalananmu. Engkau akan tetap melihat kepastian di tengah ketidakpastian. Karena itu sikap menghadapi tekanan yang harus kita pelajari pada hari ini. Karena saya percaya setiap kita pasti pernah mengalami tekanan. Nah, orang tanya gini, "Pendeta, tekanan itu apa sih?" Secara sederhana, tekanan adalah sebuah keadaan di mana masalah yang terjadi seakan-akan tidak kunjung berhenti, atau bertubi-tubi, atau tidak larut-larut. Ya kan? Baru masalah ini belum selesai, datang masalah lain. Atau kalau saudara sakit, sudah coba diobati, kok makin lama makin parah, ya kan? Ada sebuah masalah, saudara coba selesaikan, kok makin menyebar kemana-mana. Itu tekanan, saudara. Nah, hanya ada dua sikap. Yang pertama, dia merespon dengan negatif, dan itu kebanyakan kita, atau kita merespon dengan cara yang positif. Yang itu yang kita mau pelajari pada kali ini. Karena memang Alkitab juga katakan, coba lihat Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang ke-6, ayat yang pertama. Perhatikan Alkitab saudara. Pengkhotbah pasal yang ke-6, ayat yang pertama. Alkitab bilang begini, "Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia." Jadi tekanan itu ada. Saudara boleh berdoa seperti apapun, sometimes Tuhan izinkan. Karena hal yang paling bodoh adalah ketika kita minta tolak masalah dalam hidup kita. Saya ingat berapa kali ada bapak-bapak bilang begini. Ini dulu. Ya bukan di HMZ lah, bukan di HMZ. Jadi bapaknya ini setiap maju dia bilang gini, "Pendeta, doain pendeta supaya nggak ada masalah dalam hidup saya." Nah, itu kan sebenarnya doa setiap kita. Tapi sebenarnya kalau kita mau lebih jujur lagi, itu doa yang salah. Karena hidup ini berwarna justru karena masalah. Kesaksian-kesaksian luar biasa ada karena masalah, ya kan? Kalau kita dengar kesaksian, mana lebih hebat? Sembuh dari sakit tumor stadium 5 atau sembuh dari sakit kepala migrain sebelah? Beda kan? Kalau kita dengar cerita orang sembuh
tumor level stadium 5, kita dengarnya juga. Tapi kalau saudara, saya suka keluar kalau hujan-hujanan, lalu saya pusing, saya doa dalam nama Yesus sembuh. Ya itulah kesaksian saya. Ya kita biasa aja ya kan. Karena semakin berat tekanannya, justru semakin dahsyat biasanya mujizatnya. Semakin tingkat kesulitannya itu luar biasa, justru semakin mantap juga pertolongan Tuhan. Makanya kalau saudara sekarang punya masalah, dan sebagian saudara bilang, pendeta saya tuh tertekan, saudara bersyukur. Karena ada rencana Tuhan yang besar yang akan dinyatakan dalam hidup saya dan hidup saudara. Karena itu ada banyak kesaksian-kesaksian, ya kan, luar biasa. Sekian tahun tidak memiliki keturunan, sampai satu titik nggak ada solusi. Dia udah berbagai cara dia coba, tiba-tiba mujizat terjadi. Itu yang saya bilang, tekanan yang luar biasa menghasilkan juga mujizat yang luar biasa. Kalau Pak Pendeta Richard pernah bilang begini, hiduplah seperti bola. Ketika engkau ditekan, semakin dalam ditekan di dalam air, dan ketika dilepas, bola itu juga akan semakin tinggi muncul. Jadi saudara jangan takut, di 2021 semakin kau ditekan, semakin banyak masalah yang kunjung datang, justru semakin banyak pertolongan dan kebaikan Tuhan yang akan kita lihat. Yang setuju katakan amin. Makanya setiap orang yang tertekan, milikilah respon yang tepat. Karena saya yakin saudara, orang yang memiliki alur hidup datar-datar aja, tidak ada tantangan, pasti lebih membosankan. Karena orang-orang hebat, orang-orang berhasil, mereka justru lebih banyak tekanan dan persoalan. Tapi yang repot adalah sikap kita. Tidak sedikit kita memiliki sikap yang salah. Tapi saya mau belajar daripada Ishak. Apa sih sikap Ishak ketika dia menghadapi tantangan dan tekanan? Ada 4 hal yang saya catat. Yang pertama, apa yang menjadi sikap Ishak ketika menghadapi tekanan? Yang pertama, Ishak melakukan bagiannya sekalipun bertentangan dengan logika. Saya pernah dengar seorang politikus namanya Pak BTP Ahok, ya kan? Satu kali dalam sebuah wawancara ada satu kalimat yang saya suka. Beliau bilang begini, apa sih ciri-ciri kalau kita itu melihat tanda-tanda dari Tuhan? Jadi reporternya tanya, apa ciri tanda-tanda dari Tuhan? Karena Pak Ahok sebelumnya bilang begini, ya saya ingin, saya dalam setiap langkah saya selalu minta tanda-tanda dari Tuhan. Nah, reporternya tanya, apa sih ciri-ciri tanda-tanda dari Tuhan? Yang menarik, beliau katakan begini, salah satu ciri-ciri tanda-tanda dari Tuhan adalah tidak masuk akal. Waktu saya dengar itu, saya pikir iya juga ya. Karena seringkali cara Tuhan bekerja itu di luar logika. Saya bisa bayangin nggak waktu Musa harus lari dari Firaun dan dia ada di depan Laut Merah. Musa bertanya, Tuhan, bagaimana cara kami menyeberang? Dan Tuhan bilang, apa yang ada padamu? Tongkat. Itu bukan barang sakti, ya kan? Tapi waktu Tuhan bilang, angkat tongkatmu, dan dia pukullah air itu, saya percaya ya secara logika apa yang mau dilakukan. Tapi disitulah justru awal tanda kuasa Tuhan terjadi. Bagian Musa apa? Bagian Musa gak usah buat apa-apa, taat saja. Dan ketika Musa pukul, terbelahlah laut itu. Sama seperti Ishak. Saya yakin Ishak itu manusia normal sama saya kayak saya dan saudara. Dia punya logika, dia punya nalar untuk berpikir. Dan waktu Tuhan bilang sama Ishak, you jangan ke Mesir. Tapi Tuhan di Mesir banyak makanan. Yes, tapi you tinggal di sini. Dan Ishak mulai tanya, apa jaminannya? Aku menyertai engkau. Saya yakin betul, waktu Ishak pertama kali menabur, antara yang dia buat dengan apa yang dia pikir itu bertentangan. Karena dia bilang, Tuhan ini tanahnya kering. Tapi Ishak lakukan bagiannya. Ishak tidak banyak komplain, Ishak tidak banyak argumen, Ishak lakukan apa yang menjadi bagiannya. Beda sama kita. Seringkali ketika Tuhan kasih jalan, dan itu di luar dari logika, kita mulai hitung-hitung secara matematika gitu. Tuhan nggak masuk nih Tuhan. Tuhan nggak ngotak nih, bahasa anak sekarang kan gitu. Tuhan kayaknya nggak ngotak nih. Maksudnya nggak sesuai nalar. Ada kesaksian yang pasti selalu menjadi cerita dalam kehidupan saya. Jadi satu kali saya ingat betul, ada pengusaha kaya di Surabaya. Saudara tahu nggak, dia sukses itu bukan karena dia punya kemampuan dalam berpikir, dia bukan seorang yang punya titel tinggi, dia bukan seorang yang ikut pendidikan tinggi. Apa yang bikin dia diberkati? Dia cuma ikut apa yang Tuhan perintah. Perintah Tuhan yang paling pertama waktu itu di Gubeng, di Geraha SA, di Surabaya. Dia ikut ibadah bersama istri. Lalu Tuhan bilang begini dalam hatinya, beri yang terbaik bagiku. Dia pikir beri yang terbaik itu cuma masalah persembahan. Dia mungkin biasa kasih persembahan 2.000, 5.000. Lalu dia mulai kepel 10.000.
Lalu Tuhan bilang, beri yang terbaik. Dia mulai kepel 50.000. Tuhan bilang lagi, beri yang terbaik. Semua yang di dompetnya dia ambil. Padahal pekerjaannya pada waktu itu orang biasa. Dia punya pekerjaan pada waktu itu sebagai seorang supir driver truk antar-antar batu dari Semarang ke Surabaya. Itu pekerjaannya. Nah di gereja Tuhan bilang, beri yang terbaik. Dia bilang, loh apalagi Tuhan yang mau tak beri? Dan ini semua di dompetku. Tuhan masih seakan-akan ngomong, beri yang terbaik. Dia tanya sama istrinya, "Mah, kamu bawa uang kita tah?" "Iya bawa Pak." "Mau buat apa?" "Ya Tuhan suruh bilang yang terbaik." "Ya mau gimana? Mau kasih berapa?" "Ya udah kepel no." Maksudnya dia bilang dikepel semuanya. Karena pada waktu itu lagi mau sesi persembahan. Saya tanya sama istrinya, "Bu, waktu ibu diminta sama suami seperti itu, ibu ngelihatnya gimana?" Dia bilang, ya saya pikirnya suami saya ini udah gendeng pendeta. Maksudnya udah gila gitu, udah gak waras. Karena dia suruh uang di tabungan, dia gak punya tabungan di bank. Dia cuma punya uang yang pegang dalam cash. Dia dengar suaminya suruh bungkus semua kasih persembahan, dia bilang besok makan apa? Terus saya tanya sama istrinya, apa yang bikin ibu tetap kepelin uang itu dan kasih ke gereja? Dia bilang begini, saya lihat ekspresi suami saya berbeda dari biasanya. Dia kelihatan muka serius. Jadi dia mulai kepel uangnya, dia kasih persembahan. Saya mau tanya sederhana, apa langsung kaya? Apa langsung berhasil? Apa langsung diberkati berlipat? Tidak. Dia bahkan hari itu pulang gereja, mampir ke rumah mertua, minta makan di sana, bawa pulang lagi buat besok. Tapi ketika dia melakukan apa yang menjadi bagiannya, tinggal tunggu Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Dan sejak itu dia bilang, dia mulai menyadari bahwa ada keberhasilan yang gak pernah dia dapat sebelumnya. Why? Cuma karena ketaatan dalam tekanan. Ishak lakukan itu. Seringkali kan Tuhan memerintahkan sebuah hal yang gak masuk akal. Contoh lah, ketika Tuhan perintah untuk GBHMJ dibuka. Saya yakin gembala pada waktu itu tertekan dengan luar biasa. Karena gak masuk akal. Beliau bukan seorang yang masuk dalam sekolah tinggi teologi. Bukan seorang yang punya latar belakang sebagai penggembala di sebuah gereja, organisasi keagamaan. Sampai Tuhan bilang, gembalakan umatku. Tekanan ini membuat beliau berpikir secara logika. Enggak. Saya panggilannya sebagai penginjil aja lah. Saya masih punya bisnis, saya masih bisa melakukan banyak hal. Saya tinggal melayani Tuhan, yang penting saya bisa menyampaikan firman. Tapi Tuhan mulai bilang, jadi gembala. Dan waktu diambil saya percaya, secara logika, gak make sense. Tapi ketika ada ketaatan, tekanan itu berubah. Menjadi sebuah berkat, hal-hal yang ajaib terjadi di dalamnya. Dan begitu juga dalam keluarga saudara, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam pelayanan, apapun yang sedang saudara kerjakan. Ketika Tuhan kasih jalan, jalani saja saudara. Tapi berduri pendeta, melangkah saja. Tapi banyak benda tajamnya, berjalan saja. Karena setiap tantangan dan tekanan yang kau hadapi tidak akan sebanding dengan berkat yang akan Tuhan percayakan bagi hidup saudara. Yang kedua, apa yang dilakukan Ishak ketika dia menghadapi tekanan? Apa sikapnya? Yang kedua saya catat, Ishak tetap berjuang dan tidak putus asa. Ada banyak kita melangkah, tapi banyak putus asanya. Sampai sini saudara paham nggak maksud saya? Pendeta, Tuhan kasih saya jalan bisnis. Ketika ada kegagalan, ketika ada masalah, kita mulai bilang, aduh, saya memang gak sanggup pendeta. Aduh, kenapa ya saya melangkah? Disinilah engkau gak pernah menyelesaikan pertandinganmu. Beda dengan Ishak. Ishak sudah tinggal di tempat itu, dia sudah diberkati, masalah mulai datang. Pemimpin tanah Gerar Abimelek mulai memanggil dia dan berkata, tinggalkan tempat ini, karena engkau sudah lebih berkuasa daripada kami. Ishak bisa aja bilang, enak aja. Gue udah setahun nih, udah menanam, udah menuai, sekarang suruh pergi. Kan itu gak mudah, tapi Ishak lakukan. Dia ada di tempat di lembah Gerar, dia mulai gali sumur. Orang mulai klaim, itu adalah sumur kami. Padahal sumur yang digali pada zaman Abraham. Apa Ishak putus asa? Enggak. Ishak gak komplain, Ishak gak mengeluh, Ishak bahkan gak menyalahkan Tuhan. Kita kan sebaliknya kayak gitu. Ketika ada tantangan, tekanan, kita mulai bilang, di mana engkau Tuhan? Katanya Tuhan menyertai. Kita lupa bahwa terkadang Tuhan izinkan tekanan justru membuat kita untuk lebih dewasa dalam kita. Ada sebuah ilustrasi. Jadi ada seorang kakek. Jadi kakek ini, dia cuma punya satu harta, yaitu kuda. Kenapa kuda? Ya karena memang dia nggak punya apa-apa. Dan apa pentingnya kuda ini? Jadi pekerjaan kakek ini ceritanya mengambil potongan-potongan kayu, untuk dibakar, nanti dijual di pasar, dan nanti yang bawa adalah kudanya. Jadi biasanya dia ke hutan, diangkut sama kuda itu, dia cari kayu-kayu kering, dia kumpulkan, lalu kayu kering ini diikat, ditaruh di kuda dan dibawa ke pasar, seperti itu hari-hari. Sampai satu ketika dia sedang mencari kayu bakar, kudanya hilang. Waktu dia kembali, dia panggil kudanya nggak kunjung datang.
Jadi dia mulai pikul kayu-kayu itu, dia bawa dengan jalan kaki ke pasar. Sepanjang jalan orang tanya, "Kek, mana kudanya?" Hilang. Semua orang mulai mengasihani, orang mulai bilang gini, "Aduh, kasihan amat. Cuman itu yang kakek punya, sekarang udah hilang." Tapi yang menarik, kakek ini justru tetap optimis. Dia bilang, "Tuhan tetap punya rencana yang baik bagiku." Dan orang mendengar kalimat itu mulai begini, "Apalah rencana yang baik itu, kudanya aja hilang." 1 hari dia lewati tanpa kudanya, 2 hari dia lewati tanpa kudanya, 3 hari dilewati kudanya sampai seminggu. Tapi tiba-tiba di hari yang ke-7, pagi hari dia kaget. Karena ternyata kudanya datang di depan rumahnya membawa kuda-kuda liar yang lain. Jadi ada kawanan kuda liar, I don't know. Pokoknya itu kuda datang. Dan kakek itu mengalami perubahan dalam kehidupannya. Yang tadinya cuma jualan kayu bakar, sekarang mulai berternak kuda-kuda. Dan itu kan sebenarnya gambaran rencana Tuhan. Waktu Tuhan izinkan hal-hal yang penting diambil dalam hidup saudara. Ketika ada kegagalan, ketika ada kesakitan dan air mata, bukan berarti Tuhan gak mampu memberi yang terbaik saudara. Ingat kalimat Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ishak nggak pernah klaim apa yang menjadi miliknya. Ishak nggak bilang, "Saya udah menanam di sini, kenapa saya mesti pindah?" No, dia lakukan apa saja apa yang menjadi bagiannya. Orang klaim sumur yang dia gali. Dan bukan cuma sekali, 3 kali dia harus menggali sumur. Tapi Ishak nggak pernah ribut, Ishak nggak berperang, Ishak nggak adu argumen. Saya kan yang capek gali. Beda dengan kita. Ketika ada satu hal yang hilang, kita cenderung apa ya? Kehilangan juga damai sejahtera. Kita mulai kehilangan sukacita, kita mulai nggak bisa tidur, kita mulai bahkan menyalahkan orang-orang di sekitar, dan tidak sedikit kita mulai menyalahkan Tuhan. "Pak, Bu, saya nggak tahu tekanan apa yang saudara hadapi, saya nggak tahu bentuk persoalan apa yang sedang kau jalani, tapi yang saya percaya, kalau Tuhan izinkan sesuatu yang penting dalam hidup saudara diambil, Tuhan sedang menyiapkan yang jauh lebih besar bagi hidup saya dan hidup saudara." Yang ketiga, apa sikap Ishak ketika dia menghadapi tekanan? Yang pertama, Ishak melakukan bagiannya sekalipun bertentangan dengan logika. Dia tetap beriman, dia tetap percaya. Yang kedua, dia tetap berjuang dan tidak putus asa. Dan yang ketiga, Ishak tidak menyalahkan Tuhan atas peristiwa yang menimpanya. Kalau saudara pernah menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi, pada sore hari ini saya mau ingatkan sama-sama, Pak, Bu, bertobat. Karena Tuhan gak pernah rancangan yang buruk. Yes, Tuhan terkadang izinkan yang buruk terjadi. Tapi bukan rancangan Tuhan untuk memberi yang terburuk. Tuhan selalu punya happy ending bagi hidup saya dan hidup saudara. Kuncinya apa? Bertahan saja, percaya saja. Saudara bisa bayangkan gak bagaimana dengan Paulus? Paulus dicerca dengan berbagai persoalan setelah dia bertobat. Kita kan seringkali punya konsep kalau saya udah bertobat ikut Tuhan, hidup diberkati berlimpah-limpah. Semua amin untuk itu. Saya perhatiin kalau misalkan ibadah, kalau lagunya tentang terkadang kita merasa tak ada, itu biasa aja. Tapi kalau udah bagian pujian, aku diberkati, itu yang stroke juga pokoknya gerak. Karena ngomong berkat ya kan. Tapi terkadang ikut Tuhan bukan cuma berkat saudara. Ikut Tuhan juga berbicara tentang tetes air mata, persoalan dan kesulitan. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh setia di dalam Tuhan mengiring Yesus tanpa ada alasan. No excuse, apapun yang terjadi dia tetap melangkah. Bahkan dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Orang-orang yang disebut martir, orang-orang yang harus mati demi nama Tuhan. Secara logika mungkin orang berkata, dia pantas menggugat Tuhan. Tapi tidak, mereka tetap justru bersyukur. Pak, Bu, tetaplah bersyukur bahkan di tengah keadaanmu yang buruk. Tetaplah bersyukur bahkan di tengah persoalanmu yang tidak kunjung selesai. Karena sebenarnya cuma tinggal tunggu waktu sampai Tuhan buat semuanya mudah. Yang keempat, apa sikap Ishak menghadapi tekanan? Ishak tidak mendendam atau mencari kambing hitam atas tekanan yang menimpanya. Salah satu ciri orang yang gak bisa siap ditekan oleh masalah, dia cenderung menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, mencari kambing hitam atas persoalannya. Makanya gak sedikit ada banyak bapak-bapak, kalau dia pulang ke rumah, itu lebih menakutkan daripada Tuhan yang datang ke bumi. Kalau suami udah pulang, apalagi persoalan di kantor itu lagi berat, dia datang ke rumah itu pokoknya gak bawa damai. Itu anjing yang biasa gonggong juga diam ya kan. Sampai suami tanya, itu kenapa tuh anjing mati? Karena udah ketakutan. Kenapa? Karena gitu, stres, persoalan, tantangan, kesulitan di luar dibawa sampai dalam.
Dia nggak bisa marah sama klien, dia nggak bisa marah sama atasan, dia nggak bisa marah sama teman-teman kerjanya. Sama siapa dia marah? Orang di rumahnya. Dia mulai bentak istrinya, dia mulai bentak anaknya, dan ketika ditanya, kenapa sih Pak? Papa kok kayak gitu? Saya nih lagi tertekan. Nah itu ciri-ciri orang yang sulit melihat kesuksesan. Karena dia nggak bisa membedakan mana yang sebenarnya tantangan, mana yang sebenarnya harus dijaga dalam damai sejahtera. Banyak ibu-ibu juga gitu, lagi stres, ribut sama suami, yang kena marah siapa? Anak-anaknya. Bu, Pak, kita nih orang dewasa dalam Tuhan. Taruh tempat profesional. Ketika engkau hadapi masalah, ya udah masalah. Tapi ketika ketemu dengan keluarga, apalagi keluarga, tunjukkan cara yang berbeda. Tunjukkan kasih kita. Saya yakin Ishak pada waktu itu sebenarnya dia bisa menyalahkan siapapun. Dia bisa menyalahkan orang-orang Gerar, dia bisa menyalahkan Abimelek. Tapi lihat, Alkitab nggak tulis Ishak mendendam kepada mereka. Ishak nggak bilang, ayo kita pergi berperang. No, kenapa? Karena dia tahu ada masa-masa di mana hidup ini harus mengalah. Sama seperti Abraham. Ketika Abraham ribut dengan gembala Lot, Abraham bisa saja berkata, Lot, kamu pergi dari sini. Kamu bikin susah domba-dombaku dan gembala-gembalaku untuk mencari makan. Tapi apa kata Abraham? Abraham mengalah. Kalau engkau pergi ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Dan apa yang terjadi? Ayat berikutnya, Tuhan memberkati Abraham limpah daripada apa yang diterima oleh Lot. Dan saya mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau engkau ditekan sama saingan bisnismu, engkau ditekan sama orang-orang yang tidak suka sama saudara, orang mengintimidasi, it's okay. Jangan dendam kepada mereka. Taruh hati seorang Yusuf. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, manusia mereka-rekakan yang jahat, Tuhan membuatnya menjadi kebaikan. Coba lihat Mazmur 43 ayat yang kelima. Mazmur pasal 43 ayat yang kelima. Saudara yang sedang tertekan, saudara yang sedang mengalami masalah, lihat ayat ini. Alkitab bilang, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, kenapa? Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sama-sama bilang sama saya harus bersyukur. Dan yang terakhir, yang kelima, apa sikap dari Ishak? Kalau saudara baca kisah berikutnya, Ishak bersyukur. Apa buktinya? Dia membangun mezbah bagi Tuhan. Itu bentuk syukur. Orang yang bersyukur, biasanya kata-katanya cenderung positif dan tidak negatif. Orang kalau tertekan tuh gampang mengucapkan kata-kata sia-sia. Iya kan? Coba pernah lihat orang kejebak macet nggak? Iya, orang kalau kejebak macet itu bisa menakutkan dia. Saya udah bilang, jemaat itu kalau di gereja nggak kelihatan dia siapa. Di mana bisa kelihatan ciri-ciri aslinya? Di jalan. Saya pernah satu pengalaman paling konyol dalam pelayanan saya, itu kejadian di Cawang. Jadi saya sesi pertama di Cawang pada waktu itu, selesai habis itu ke daerah Tangerang. Ya pokoknya ke Serpong, Tangerang, ke sana lah. Pokoknya masuk tol Kebonjeruk, saudara ngerti lah. Dari Cawang, ya udah karena saya selalu bawa kendaraan sendiri, nggak ada tim, jadi saya buru-buru tuh, udah nggak ada artalkol, langsung turun, bawa kendaraan, masuk tol dalam kota. Pas masuk di Kebonjeruk, pokoknya lurus-lurus kan mau ke arah Serpong kan. Saya nggak tahu, mungkin saya salah, saya nggak ngerti, mungkin orang tersinggung sama cara bawa saya kendaraan. Tiba-tiba ada satu kendaraan jadi kalau saya cepat dia cepat, kalau saya lambat dia lambat. Pokoknya dia nyamain kecepatan sama mobil saya. Saya ingat betul. Saya posisi di sebelah kanan. Dia, kok dia nyamain kecepatan? Saya coba mundur, maksudnya kurangin kecepatan. Kok dia ngikutin gitu? Gak berapa lama pas kecepatannya sama, dia mulai buka kaca. Terus dia berteriak lihat ke arah mobil saya, kan kaca mobil saya ketutup. Dia berteriak, dia bilang begini, hei, otak, kau gak ada otak kau. Saya bilang, ini orang minum di mana, mabok di mana, ya kan? Saya juga nggak kenal, saya juga nggak tahu mungkin gimana. Dia tunjuk-tunjuk dia punya otak, dia hina-hina begini dia. Ya udahlah, karena pikir saya hari Minggu, jangan ribut dong, kan damai sejahtera hilang. Apalagi kita mau menyampaikan firman. Jadi saya buka jendela pakai power window sebelah kiri saya. Saya buka jendela, maksudnya mau minta maaf. Pas saya turun jendela, pas itu orang lihat muka saya, dia bilang begini, Pak Pendeta, silakan Pak, silakan. Ternyata jemaat tadi di Cawang. Yang tadi saya doain juga. Kita nih seringkali kelihatan siapa kita justru di tengah tekanan. Semua kalau di gereja juga pokoknya malaikat minder lah lihat saudara. Apalagi kalau udah mulai menyembah ya kan. Saudara sama malaikat cuma kurang di sayap aja. Tapi ketika tertekan,
Ketika kita dalam sebuah persoalan yang luar biasa berat, disitulah seringkali kita mulai keluar emosional kita. Disitulah kita mulai keluar kedagingan kita. Tapi orang yang bersyukur sebaliknya. Dia punya ciri-ciri kata-kata yang positif. Orang bilang kayaknya bakal gagal. Orang bilang kayaknya sulit sembuh. Orang bilang kayaknya makin berantakan. Nah, orang yang bersyukur sebaliknya. Why? Karena dia percaya apa yang dia jalani tidak hanya dia sendiri yang melakukan. Ada Tuhan di dalamnya. Pak, Bu, ayo mulai bangun pagi dengan perkataan syukur. Jangan kata-kata sia-sia. Bangun tidur, ingat utang belum dibayar, lalu mati nih gua. Mati betul. Tapi bangun tidur bilang, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Itu kata-kata positif. Ishak itu bersyukur setelah dia melewati berbagai tantangan, dia mempersembahkan mesbah. Nah, itu ciri orang yang bersyukur. Yang kedua, orang yang bersikap syukur seperti Ishak, dia belajar mengenal diri atau mengintrospeksi. Karena memang seringkali kegagalan, cara Tuhan mengingatkan kita akan kekurangan kelemahan kita. Waktu Tuhan izinkan kita ditipu, Tuhan izinin kita kehilangan untung, Tuhan sebenarnya dengan cara lain mau coba kita berpikir gitu, apa sih yang salah, apa yang kurang. Coba kita ingat-ingat langkah mana yang harusnya kita ambil. Jadi Pak, Bu, sebelum engkau menyalahkan orang lain, sebelum engkau kecewa sama Tuhan, coba deh introspeksi. Jangan-jangan memang ada sebuah hal yang harus kita perbaiki. Yang berikutnya, orang yang memiliki sikap syukur seperti Ishak, mereka memiliki sikap hati yang baik. Dia nggak cenderung menyalahkan orang. Dia cenderung melihat sebuah kesalahan sebagai pembelajaran. Bahwa Tuhan sedang membentuk dia untuk lebih dewasa. Saudara, besok kita masuk bulan yang baru, Maret. Saya nggak bisa meramalkan apapun sebagai hamba Tuhan. Setiap kita punya iman besok menjadi bulan yang baik. Tapi juga saya harus ingatkan, sometimes di bulan Maret akan Tuhan izinkan tantangan, kesulitan, persoalan. Tapi apapun yang saudara hadapi, tekanan apa yang terus menimpa saudara? Mungkin rumah tangga, mungkin pekerjaan, mungkin sakit penyakit. Mungkin saudara ada yang di PHK, saudara yang kehilangan untung, saudara yang diputusin sama pacar. Apapun masalah saudara, apapun tekanan yang kau hadapi, saudara yang difitnah. Hari ini saya mau ingatkan, hiduplah tetap di jalan Tuhan. Lakukan seperti Ishak melangkah. Dia tetap melangkah sekalipun tidak masuk di logika dia. Ishak tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Karena itu dia berjuang dan tidak putus asa. Ishak tidak menyalahkan Allah atas peristiwa yang menimpanya. Ishak tidak menendam, tidak mencari kambing hitam atas tekanan yang menimpanya. Dan yang terakhir, Ishak tetap bersyukur. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala kebajikan dan kemurahan yang kami terima dalam kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Berkati Tuhan agar firman ini menjadi rema yang baik, yang berakar, bertumbuh, berbuah. Berkati apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan di bulan Maret besok Tuhan. Kami yakin kami tidak pernah sendiri. Yesus menggandeng tangan kami, membuat kami melangkah menuju kemenangan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, siapapun jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami tekanan dalam hidup mereka. Hamba tidak tahu apa yang sedang mereka rasakan. Hamba tidak mengerti apa yang sedang menjadi pergumulan mereka. Tapi hamba percaya Engkau Allah yang mengenal sampai kedalaman hati kami. Maka biarlah mereka yang putus asa, mereka yang tertekan, mereka yang mengalami banyak persoalan sampai dengan mereka kehilangan pengharapan pada sore hari ini. Kembali kami diingatkan untuk kami tetap melangkah berdiri dengan tegar. Dan kami percaya janji-janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman ini Tuhan menjadi sesuatu yang baik, berakar, bertumbuh, berbuah, menjadi berkat bagi hidup kami. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.